Ya, oke semuanya, balik lagi. Selamat datang di channel gua ini yang asalnya ngebahas motor Tailuk, jadi gua bikin mobil di sini. Dan ini pun kayaknya udah nggak kerasa banget, gua tuh udah 3 bulan ngegarap ini mobil, tapi sekarang nggak ngebahas full ya. Gua tuh ngebahas perkembangan terakhir yang gua pasang di mobil ini. Jadi ada beberapa banyak. Yang pertama tuh spoiler. Gua pasang spoiler spoon jenis yang kayak gini, tapi ini masih bahan dasar sih ya, karena budgetnya ngepas-pasan. Terus ini panel depan, fender, sama kap mesin, spion itu gua karbonin tapi Spotlight. Kenapa? Karena ininya bos. Dan satu lagi, Agya itu nggak kayak Brio atau Jazz yang gampang dapat gua kap karbonnya tuh. Jadi ya sementara waktu gua Kotlet dulu pakai stiker 6D. Kita bahas lewat-lewat dulu ya. Terus gua pakai X-bar di belakang, itu fungsinya tuh buat nahan shock, tapi sebenarnya nggak seberapa ngaruh, cuma hanya untuk estetika aja. Yang paling pentingnya yang terakhir, knalpot. Jadi knalpot tuh udah gua pernah bikinin video dulu pas ganti knalpot baru silencernya aja sama copot reson ya, atau delete resonator. Sekarang dia udah full system knalpotnya tuh. Tapi mufflernya masih yang sama ya, masih sama yang kemarin. Jadi kemarin tuh gua upgrade-nya tuh spoon nggak gua videoin. Terus yang gua videoin itu hanya X-bar aja, dikit itu pun. Kenapa? Karena pas gua pemasangan itu si Iki ini yang megangin kamera sekarang tuh dia nggak ngikut. Jadi kan kalau gua nge-shoot sendiri tuh kayak males-males gitu loh. Ya emang sebenarnya gua tuh ngegarap ini mobil tuh bukan hanya untuk konten ya, tapi emang untuk buat diri gua sendiri. Dan si Iki tuh bilang, ya udah kontenin aja. Kan basicnya channel ini tuh ngebahasnya Tailuk ya, nggak ngebahas mobil. Berhubung gua diracunin si Iki untuk konten ya juga kontenin aja gitu kan. Ya kita bahas dulu dari stiker karbon depan. Kalian bisa lihat cuplikannya kemarin ya. Jadi stiker karbon depannya tuh kalau dilihat sekilas itu ini kayak asli sih. Bahkan ada orang yang nanya ke gua, ini katanya kap karbonnya spill dong pas gua kontenin di TikTok itu. Spill tuh maksudnya pengen tahu berapa duit dan dapat dari mana gitu. Ini tuh dia full ini ya, full di wrapping. Tapi ini ada azan. Kita break dulu sebentar. Ada azan lewat lagi, lanjut lagi. Yuk lanjut lagi. Barusan singkat cerita kita tuh syuting di pinggir masjid dan tadi itu kan azan ya, jadi kita nggak bisa stay di sono ngeganggu lah, jadi kita harus menghormati orang yang beribadah. Yuk lanjut, tadi itu kita udah ngebahas di bagian karbon ya, kalian bisa lihat aja lah cuplikannya, ntar ada pas bagian pemasangan. Ini tuh gua karbonin, kenapa? Karena gue ngikutin orang aja, lebih simpel gue ngikutin orang ya, bagus gitu loh kan. Tadinya gue tuh pengennya cuma karbon sama spion aja, ternyata pas gue lihat orang sama vendor-vendornya, tapi orang mah vendornya asli sih, nggak Spotlight kayak gini, ternyata bagus, jadi dapat kesan garangnya gitu loh ya. Begitu aja lah. Untuk harga kemarin itu semua ini gua karbon 6D itu habis 700.000 ya. Kalau misalnya itu overprice apa enggak gua nggak tahu ya, coba kalian tulis di bawah aja sekiranya itu kemahalan apa enggak sih. Jadi gua nggak tahu ini tuh pantas apa enggak ya. Harusnya sih kalau selera gua pantas ya, keren lah gitu loh, kesan racingnya dapat. Cuma agak-agak nggak enak aja kalau orang tanya ini karbonnya asli stiker gitu kan, kayak gimana gitu lah. Tapi kalau misalnya ini karbon asli ya, kalau nggak salah itu kap aja itu 3 juta kap aja. Terus fender kiri kanan tuh fender masing-masing 1,5. Jadi seluruhnya tuh kalau karbon asli sama spion itu sekitar 7 juta, 8 jutaan. Tapi gue dengan Spotlight bisa menghemat 80%. Jadi gue dapet cuma 700.000 yang harusnya 7 juta semuanya. Worth it sih kalau untuk yang low budget, worth it ya. Tapi kalau gue punya alasan karena kap mesin Agya yang kayak gini tuh yang karbon masih jarang, nggak sebanyak Brio atau Jazz. Ya itu doang alasan gue. Terus perubahan selanjutnya kita lihat di bagian spoiler. Jadi dari spoiler spoon itu, spoiler spoonnya ini masih bahan apa ya, bisa disebut bahan ancuran, masih kasar gini loh. Ini tuh harusnya di repaint. Gua rencananya tuh kan niatnya tuh ini spoilernya tuh dikarbonin juga, tapi kata si Kang Stiker pas gua kemarin tanya, dia harus naik cat dulu. Jadi ini tuh harus naik cat biar ini teksturnya tuh tekstur kasar gitu loh. Jadi nggak bisa langsung di stikerin ya, harus di karbon harus dicat dulu, disemprot naik cat dulu lah, baru gua stikerin biar sama kayak yang depan. Penampakan dari belakangnya kalian bisa lihat bagus pokoknya ya. Jadi gimana ya, unik aja lah, racingnya tuh dapet banget kesan racingnya tuh. Tapi yang pas bagian spoiler gak gua pasang sinematik, gak gua videoin sama sekali pas bagian pemasangan, gak kayak yang tadi yang depan. Terus kita lihat bagian X-bar di dalam. X-barnya tuh ini yang 4 titik ya. 4 titik tuh dalam arti 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bar. 1, 2, 3, 4. Ini two-tone ya, atau biasa orang sebut tuh pelangi rainbow gitulah. Ini tuh gua beli dengan harga 1,3 juta asli. Jadi bukan candy ya, bukan cat candy gitu loh. Jadi secara teknis ini nggak akan luntur warnanya. Fungsinya apa? Nggak ada fungsi. Fungsinya biar keren aja tuh, pas ditutup kelihatan tuh. Ya gitu doang. Ini gua pas kemarin pemasangan agak gua videoin sedikit ya.
Jadi dari belakang itu mobil gua gini. Tuh, kosong, nggak ada apa-apanya, bos. Nantilah kalau untuk ini kenapa nggak gua pasang jok, kan emang racing itu identik sama mobil trondol ya, mobil nggak ada apa-apanya. Terus kenapa bang kalau mobilnya nggak ada jok belakang, gimana ngangkut penumpang? Nggak pernah, bos, nggak pernah gue ngangkut penumpang. Soalnya gue pernah dengar kata orang mobil gaul itu cuma ngisi 2 jok aja. Nanti itu mah kita review lengkapnya aja. Nah, ini X-Bar kayak gini doang ya, cuma buat estetika. Tapi secara teknis mungkin sepersekian persen itu pengaruh karena dia ngebriket ke shock. Tapi kayaknya nggak seberapa ya. Ngebriket itu dalam arti dia megangin shock. Di sini kan di shock ya, megangin. Harusnya yang pengaruh banget itu lower bar, yang megangin shocknya tuh di bawah di sini nih. Ada pokoknya bar di bawah buat megangin shock tuh. Kalau ini kayaknya harusnya sih nggak terlalu pengaruh banget ya. Terus ini gua kaca film tuh bening. Terakhir knalpot. Jadi kalau knalpot mungkin nggak bisa di shoot ya knalpotnya, karena yang gua rubah itu di bagian header. Jadi full system sekarang. Kita dengerin suaranya ya. Bandingin sama video yang kemarin. Gua coba hidupin mobilnya ya. Gua gas tapi jangan terlalu kenceng karena banyak anak-anak di sini. Yalah, kayak gitulah ya. Untuk yang pas kemarin, pas sebelum gua ganti full system itu suaranya tuh masih ngebas gitu loh. Tapi sekarang udah parah, kenceng parah, sekenceng-kencengnya, emang kenceng parah sih. Karena ini tuh nggak pakai reson ya, jadi bener-bener full system banget. Gua habis seharga 1,8 ganti header sama front pipe full custom itu 1,8 juta. Worth it sih kalau kata gue segitu, karena gue udah nanya-nanyain ke orang bakal habis berapa. Spoiler spoon, gue kemarin spoiler spoon ini beli dengan harga gope 500.000, jual paksa orangnya. Gak usah diceritain lah, pokoknya ngakak banget lah ini ceritanya. Gue bisa dapat spoiler spoon ini 800.000, 1,3, 1,8 full system leheran. Terus gue kemarin ganti ini doang sama custom knalpot itu 7,5. Jadi secara teknis knalpot itu gue habis berapa ya? Ntar gue hitung dulu. 7,5 tambah 1,8. Habis 255 gue knalpot itu ya. 2.550.000 full. Tapi suaranya udah gak ngecewain sih. Ketenaga pun kayak agak sedikit ngaruh. Entah emang beneran ngaruh, entah perasaan gue doang karena tenaganya, karena suaranya kenceng jadi kayak kenceng mobilnya juga. Ya mungkin gitu doang. Ini ada sedikit stiker iseng-iseng di sini. Kalian kalau misalnya mau ngeliatin mobil gua eksis, itu kalian lihat aja di TikTok gua ya. Gua sering banget konten di TikTok, ini ya iseng-iseng doang lah. Kenapa gua stikernya ya, kalian jangan salah fokus ke tulisannya. Kenapa stikernya ngeblok kayak gini? Gua lihat orang-orang yang mobilnya racing, terutama anak-anak orang Malang di TikTok, itu rata-rata emang kayak gini. Stiker racingan tuh full ngeblok kayak gini loh. Malah kalau di Cianjur gua dikatain mobil angkot katanya. Ya, dia nggak ngerti tren mungkin. Gue mekang ikut-ikutan doang. Terus ini tuh fitment, kita akan bahas video terpisah. Fitmentnya tuh ini, kalian bisa lihat tuh. Jadi yang depan itu ya, yang depan tuh pelek tuh udah agak miring dikit atau alias namanya chamber ya. Yang belakang tuh kelingking gua aja nggak masuk tuh. Untuk fitment sekarang. Jadi mobil gua itu udah kayak kuda parah, udah shocknya tuh udah mati, udah gini-ginian. Nanti kita akan bikin video terpisah. Ya, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini. Pasang full system knalpot, Spotlight Carbon, spoiler spoon, dan X-Bar. Udah habis berapa? Gua totalin dulu ya, yang barusan gua ini. Gua agak-agak penasaran. X-Bar 1,3, knalpot full system tanpa silencer 185, 185. Ini 700. Baru 3.853 barang itu yang gue upgrade untuk konten sekarang. Untuk fitment, gue udah videoin juga yang itu, yang fitment ya. Itu fitmentnya tuh udah berbagai proses, udah terlewati, maksudnya udah berkali-kali gue potong pernya tuh ya, sampai bener-bener habis kayak gini. Nanti kita akan bikin konten terpisah untuk yang itu. Ya, jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Setelah video ini, kita akan beralih ke fitment. Dan setelah fitment, kita akan review full udah jadinya seperti apa. Dan test drive mungkin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian jangan bosan-bosan nontonin proyekan ini. Ini udah nggak tahu proyek keberapa sih. Ya, jadi sekarang kita cobain suaranya. Cuma ini masih agak masih di perum ya. Jadi gue nggak bisa kenceng-kenceng nih. Dengerin gue geber dikit nih ya. Anjing, kenceng banget. Jangan di sini ya. Cobain suaranya aja ya. Nanti agak di jalan pas di luar perum lah. Karena ini gue di dalam perum. Ini tambahan aja. Selagi gue tes sound ya, tes sound suara dari dalam ini pun. Kalau dari luar lebih kenceng lagi harusnya. Dari dalam itu kalau mobil suaranya nggak sekenceng di luar lah. Apalagi di luar bagian belakang. Ntar gue cobain pas udah bukan daerah perumahan ya. Gue paut dikit untuk pengen tahu suaranya segimana sih. Ini tuh yang kalian dengar tuh suara di daerah sini ya, di belakang ya, di depan ya, karena kan mic-nya di sini. Tuh, pas lepas gas aja tuh. Wah, pokoknya kenceng banget, maka gue tuh pertama pas gue ganti full system tuh
Gua agak risih nih. Risih karena terlalu kenceng. Nih di depan kita gas nih di sini ya. Tapi jangan di sini deh, di sana. Keluar dari sini. Nah, itulah suaranya. Ya, mungkin gitu aja. Kalian udah dapat gambaran suaranya mungkin ya. Udah, ini di depan ada satpam. Udah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Udah kalian denger lah suaranya, gambaran suaranya seperti apa. Nanti untuk yang lebih jelas kita bikinin reviewnya sekalian tes sound, tes drive, apalah itu review lengkapnya nanti. Yuk.